Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin, yang mana dengan taufik dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, sampai saat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita al-fursah, kesempatan untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana mungkin ada sebagian dari sahabat kita atau kawan-kawan kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pantaslah kita selalu bersyukur. Alhamdulillah sampai saat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu kita semuanya yang hidup di muka bumi ini menginginkan yang namanya as-sakinah, yaitu ketentraman hati. Apapun yang dia miliki berupa harta, jabatan atau pengaruh, tentu semuanya ingin mendapatkan ketentraman hati, ketenangan. Bagaimana dia bisa hidup di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini dengan tentram, dengan tenang. Tapi al-ikhwan, hadirin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak semuanya mendapatkan itu. Kita perhatikan banyak di antara kawan-kawan kita atau orang yang kita lihat, banyaknya hartanya, tingginya jabatannya, populer pun dia tidak menjamin hatinya tentram. Contohnya, ada orang terkenal, uangnya banyak, tapi malah stres. Ada. Ada orang jabatannya tinggi, uangnya banyak, bahkan ada yang bunuh diri. Ini menandakan atau menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya harta, tahta, pengaruh dan yang lainnya tidak menjamin seseorang mencapai as-sakinah, mencapai ketentraman hati. Lantas bagaimana kita, khususnya kaum muslimin, berusaha menggapai itu semuanya? Tentu ada beberapa tahap atau ada beberapa cara yang diajarkan oleh al-Islam. Di antara cara yang dapat membantu kita, di antara cara yang dapat menolong kita bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ialah dengan cara yang pertama, kita harus mengetahui hakikat kita ada di muka bumi ini. Untuk apa? Saya, Anda semuanya ada di muka bumi ini bukan hanya sekedar ada. Kita ulangi, ana atau antum semuanya ada di bumi Allah ini bukan hanya sekedar ada, tapi dengan tujuan yang antum sudah hafal semuanya ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Jadi saya, Anda semuanya atau antum semuanya ada di sini, ada di bumi Allah ini bukan hanya untuk hidup, bukan hanya untuk berusaha,
bukan hanya untuk mencari nafkah, akan tetapi kita ingat bahwasanya tujuan yang paling utama kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena seseorang apabila dia ingat dirinya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia ada di sini dalam rangka beribadah, maka apapun yang dia rasakan, apapun yang dia terima akan mempermudahnya untuk ikhlas. Mungkin ada orang yang beralasan, saya tidak bisa beramal karena saya tidak seperti fulan. Fulan itu kaya, atau fulan itu lengkap anggota tubuhnya. Tapi kalau dia ingat bahwasanya dia ada di muka bumi ini, dia bisa beribadah dengan cara apapun. Orang yang kaya bisa beribadah dengan hartanya. Orang yang mungkin masih berkekurangan, dia masih juga bisa beribadah dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak yang lainnya. Seseorang yang mungkin anggota fisiknya lengkap bisa beribadah dengan sebagaimana biasanya. Kalau orang yang mengalami kekurangan dalam fisiknya, dia pasti, kalau dia ingat bahwasanya dia ada di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah, apapun keadaannya, apapun kondisinya, dia akan selalu ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan berupa kekurangan, berupa kelebihan, apabila dia ingat selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakannya untuk beribadah kepada Allah, maka apapun yang dia rasakan, insya Allah akan mempermudah dia dalam mencapai ketenteraman hati. Tapi kalau orang banyak pun hartanya, tinggi pun jabatannya, kalau dia tidak pernah ingat kepada Allah, kalau dia lupa dia diciptakan untuk apa, maka setinggi apapun jabatannya tidak akan menjamin ketenteraman hatinya. Mungkin dia bisa tersenyum kepada masyarakat, tapi jiwanya kering, hatinya kering. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenteram. Jadi di antara cara yang paling utama upaya kita mencapai ketenteraman hati, ketenangan jiwa, ialah kita ingat bahwasanya kita diadakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ada tujuan. Dengan itu dia akan berusaha selalu mengingat Allah dengan segala keadaan yang dia punya. Hadirin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara cara seorang mukmin atau cara seorang muslim menggapai ketenteraman hati ialah dengan cara bertalabul ilmi, dengan cara menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya, tidaklah suatu kaum, satu kelompok, apabila mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, dalam rangka apa? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan Allah turunkan untuknya, akan turun kepadanya as-sakinah,
ketentraman hati. Kita dapatkan orang-orang yang mungkin jauh dari majalisil ilm, jauh daripada menuntut ilmu, maka biasanya hatinya mungkin gersang. Kenapa? Karena hatinya tidak disiram dengan semangat keimanan. Hatinya mungkin tidak diingatkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatinya kering. Ya mungkin kita pernah merasakan hal seperti itu. Kenapa? Karena kita jauh dari thalabul ilm. Sebaliknya, orang-orang yang rajin berthalabul ilm karena dia tahu bahwasanya agama ini butuh ilmu, agama ini butuh belajar, agama ini butuh kesungguhan. Dia datang ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu. Biasanya hidup orang seperti itu lebih tenang, lebih tentram ketimbang sebelumnya. Mungkin banyak yang pernah merasakan seperti itu. Di saat kita jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, di saat kita jauh daripada mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat kita jauh daripada panggilan-panggilan Al-Qur'an dan hadis, hati rasanya kering, hati rasanya gersang, perasaan gak enak aja perasaannya. Kaya pun tidak menjamin, viral pun dia tidak menjamin. Jawabannya adalah diantaranya talabul ilm. Karena Nabi SAW langsung mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau dia ikhlas dalam bertalabul ilm, kalau dia betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan Allah turunkan untuknya as-sakinah, ketentraman jiwa. Kenapa? Karena dia berusaha dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang memberikan ketenangan itu, memberikan ketentraman jiwa yang hakiki adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita cinta kepada ilmu, menjadikan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengenalinya. Bagaimana cara kita mengenalinya? Dengan berthalabul ilm, dengan belajar. Kadang kita kalau belanja atau kalau jalan-jalan kita bisa berjam-jam, berhari-hari, kerjaan bisa berhari-hari. Tapi kalau belajar mengingat Allah, mungkin 1 jam saja dalam seminggu 1 jam, yang mana mungkin itu bisa bermanfaat untuknya, untuk akhiratnya. Mungkin tidak semuanya sabar. Maka kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita kesabaran, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dalam menjalankan, dalam bertalabul ilm. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tadi kita sudah berbicara tentang ibadah yang bisa menenteramkan hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bisa menenteramkan hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ada perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Nabi SAW berwasiat
berpesan dalam menyikapi perkara dunia, dalam melihat perkara dunia. Apa kata beliau? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah olehmu dalam perkara dunia kepada orang-orang yang mungkin berada di bawahmu. Contoh, seseorang yang punya mobil, kalau dia lihat ke bawah, mungkin dia akan bersyukur kepada Allah. Wah, alhamdulillah. Mungkin yang punya motor maksudnya. Alhamdulillah punya motor. Masih ada beberapa orang yang tidak punya motor, yang punya sepeda. Kalau orang punya sepeda, bersyukur juga kalau dia lihat ke bawah. Oh, walaupun saya nggak punya motor, tapi saya punya sepeda. Masih banyak orang-orang yang jalan kaki, nggak punya sepeda. Begitupun orang yang punya kaki, mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih punya kaki. Banyak mungkin kawan-kawan kita yang lahir dalam keadaan lumpuh atau kakinya rusak kena kecelakaan. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih mengkaruniakan kepadaku kaki. Maka kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah olehmu dalam perkara dunia kepada orang-orang yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah engkau terus melihat kepada orang-orang yang di atasmu. Kenapa? Fahuwa asdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu yang lebih pantas untukmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang ada kepadamu. Kalau kita misalnya udah punya mobil, kalau melihat ke bawah kita bersyukur, oh, alhamdulillah punya mobil. Walaupun mobilnya misalnya Fortuner atau Avanza, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat ke atas, yang lebih dari kita, apa terjadi? Apa akan terjadi? Akan merasa kurang aja terus. Udah punya mobil Lexus, kurang. Maunya mobil yang Lambo, punyanya kurang terus. Kenapa? Selalu lihat ke atas. Maka maha benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam perkara duniawi, agar kita ingat betapa besarnya nikmat Allah ini. Kita dihimbau untuk memperhatikan orang-orang yang mungkin di bawah kita. Tujuannya apa? Agar mengingatkan kita. Masya Allah, rupanya saya masih beruntung, masih memiliki. Buktinya ada kawan-kawan saya yang mungkin masih di bawah. Oleh sebab itu saya harus pandai bersyukur. Kalau orang terus seperti itu, pandai bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan bisa menjalani hidup ini dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri apa yang ada. Apa yang ada. Tapi kalau kita selalu mengeluh, selalu protes, selalu tidak suka, tidak terima, sebanyak apapun hartanya, maka tidak akan pernah cukup. Maka selalu kita ingatkan dalam perkara dunia, kita selalu melihat ke bawah. Dalam artian untuk kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan itu insyaAllah kita akan lebih terarah hidup kita dan lebih tentram menjalani apapun rintangan. Oh, saya diuji dengan misalnya bangkrut misalnya, ya nggak apa-apa. Buktinya ada orang yang mungkin lebih parah dari saya, tidur di kolong jembatan. Maka kita akan bersabar dengan apa yang kita rasakan. Maka dalam perkara dunia kita harus pandai memposisikan bagaimana kita bersikap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan al-ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, bisa bermanfaat. Semoga itu bisa menambah wawasan kita dan bisa mengingatkan kita yang mungkin pernah lupa, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin, bermanfaat bagi orang yang belum pernah dengar, atau bermanfaat bagi orang yang pernah dengar kemudian diingatkan kembali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعاء يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا safnya diluruskan dan dirapatkan fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah karena rapat dan lurusnya saf merupakan kesempurnaan salat Allahu akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض
وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عنهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.